Jadi ini tujuannya adalah kita memantau, kita punya data, kita analisa, itu tidak lain tujuannya adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan apapun lah. Ketika tekanan di jaringan pipa kita di wilayah tertentu mengalami gangguan ataupun ada alertnya, ada pemberitahuan ada di luar yang biasa, itu kita memutuskan apa, ya mungkin seperti itu, ya. Kemudian ketika data itu kita kumpul setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, nanti akan menjadi pusat data yang bisa digunakan sebagai pusat analisa data. Mungkin kami punya gambar seperti ini, kawan-kawan semua. Ya, layanan kita itu kan luas ya. Kalau di Kota Bandung tadi berapa kilometer persegi lah itu Pak Ramli ya. Yang kalau kita gunakan orang, ya pegawai untuk memantau semua sistem itu, tentu ini akan memerlukan jumlah orang yang sangat banyak. Jumlah biaya yang tinggi untuk meng-hire orang-orang ini. Makanya kita mempunyai teknologi informasi. Tadi kami katakan bahwa command center ini adalah dampak atau atas kita menggunakan teknologi informasi sebagai pengumpul datanya kemudian menampilkannya. Jadi wilayah pelayanan kita yang luas ini kita minikan di dalam command center. Kira-kira mungkin seperti itu yang kita share mengenai sistem ini Pak Ramdan. Yang mungkin kami ingin tambahkan juga, bagi kawan-kawan di Perumda Air Minum atau BUMD Air Minum yang sudah besar, biasanya kan mereka mempunyai tenaga teknis air minum yang memadai. Dalam arti begini, air minum, pelayanan air minum itu backbone-nya adalah produksi, distribusi, yang notabene memerlukan keahlian teknis, teknik lingkungan umpamanya, ya. Dan di PDM-PDM atau perumda air minum yang besar ini, mereka mempunyai tenaga yang seperti itu. Tapi bagi pengalaman kami di PDM-PDM yang di bawah 30.000, tenaga teknis ini sangat terbatas sekali. Bahkan mungkin ada yang tidak punya, Pak. Sehingga ketika mereka berkeinginan mempunyai sistem command center yang seperti kita ceritakan ini, pikiran mereka adalah ketika kita punya command center seperti itu semua permasalahan produksi, permasalahan distribusi akan bisa selesai dengan mudah begitu. Nah, ini persepsi yang menurut kami yang harus kita dudukkan dulu, ya. Dari 60 perumda air minum yang berkunjung ke tempat kami itu rata-rata perusahaan di bawah 30.000 sambungan pelanggan, itu mereka beranggapan seperti itu. Ya, kalau kita punya teknologi ini, kemudian masalah pengelolaan air minumnya mulai dari produksi, distribusi sampai ke pelayanan pelanggan itu akan mudah diselesaikan. Ini mungkin menurut kami yang tidak tepat juga. Sehingga kita mungkin pada kesempatan ini mungkin tempat yang baik juga untuk berdiskusi bersama, ya. Kalau tadi mungkin Pak Ramdan dan kawan-kawan yang dari mana tadi ya Pak Hadian dari Banjarmasin ya, yang notabene juga perusahaan air minum yang besar dan terdepan di Indonesia, tentu masalahnya berbeda mungkin dengan kebanyakan perumda air minum yang lainnya. Mungkin itu kira-kira Pak Ramdan yang kami punya pikiran yang kami share pada hari ini. Mungkin kita kembalikan ke Pak Ramdan. Ya, baik, terima kasih Pak Adriel, luar biasa sekali ya Pak. Jadi memang PDM Kota Padang Panjang ini salah satu contoh ya Pak, memang bahwa PDAM yang di bawah 100.000 atau di bawah 50.000 ini ya memang bisa seperti itu. Karena memang ujungnya untuk ujung utama tadi ya betul fungsionalitasnya ya Pak. Jadi tadi apakah kebutuhan atau keinginan ya. Pada saat kita berorientasi pada kebutuhan pasti itu bisa. Karena nanti tujuannya untuk sistem sekarang sangat banyak sekali Pak. Itu pasti sangat banyak sekali yang sudah dapat diimplementasi.
yang terpenting jangan salah itu fungsionalitas si command center itu tersebut. Mungkin untuk menambah wawasan lebih lanjut nih, kita undang Pak Gigi. Silakan Pak Gigi dari PDAM Kota Malang untuk melanjutkan Pak diskusi ini Pak. Sebelum kita ke sesi tanya jawab lebih dalam lagi nih Pak. Silakan Pak Gigi, dipersilakan. Ya, terima kasih teman-teman. Salam kenal Pak Adrian dari Kota Banjar. Menarik tadi Pak, butuh atau keinginan, nah, itu yang menarik sekali. Karena banyak rekan-rekan kalau ya sama Pak, kalau itu dibanding ke Malang itu kayaknya malah keinginan bukan kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita bingung membantunya. Ya, mungkin itu Pak, salam kenal Pak dari kami dari Malang. Kalau dari Padang Panjang ini saya sering komunikasi itu dengan Pak Wahyu, Pak Wahyu terkait ya itu pengembangan IoT dan sebagainya. Itu Pak, kalau mulai ya Pak Ramdan izin sharing. Oke, saya mulai. Terima kasih rekan-rekan semua, terima kasih Mas Ramdan. Ya memang ini saya diajak Mas Ramdan ini untuk partai tambahan aja sih biasanya. Karena saya inginnya sih di grup otomasi ini banyak sekali yang mau sharing. Karena di grup ini biasanya teman-teman banyak yang malu-malu untuk sharing dan sebagainya. Saya harap kita nggak perlu takut ya di grup otomasi ini kan intinya sharing bukan pamer, bukan apa. Nanti PDM yang masih pelanggannya sedikit, masih teknologinya masih menerapkan apa, nggak apa-apa bisa sharingkan aja, nanti kita bisa ada diskusi, beri masukan. Biar nggak, ini tadi seperti Pak, katanya Pak Direktur tadi, pelanggannya masih 12.000 sudah berbutuh untuk menerapkan sistem otomasi seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau yang ada di grup, kalau bisa kalau diminta sharing sama Ramdan, bisa lah sharing biar kita bisa saling bantu. Bisa. Mungkin itu ya yang mengawali. Kalau di sini nanti saya akan sharing sedikit juga tentang penerapan comment center yang ada di Kota Malang. Wah, astagfirullahaladzim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Pak. Saya sekarang di PDAM Kota Malang ini di dan manajer di pengendalian bilangan air. Ini langsung ini contoh comment center yang ada di kami, foto-fotonya. Tapi ada satu ruangan khusus yang kita namai Twin Comment Center. Twin itu kepanjangan dari Total Water Utility Integrated Network Comment Center. Tapi biasa disingkat kalau di kami TCC ya. Nah ini di sini kita ada shift, tipenya shift, ada 3 shift. Satu shiftnya ada 2 operator, seperti ini ada operatornya ini. Kemudian layar yang ini kita monitor ini yang paling pasti utama ya seadanya. Kemudian kegiatan-kegiatan operasional yang ada di lapangan, membawa kegiatan perbaikan kebocoran, ada kegiatan pasang baru, ada kegiatan flashing dan sebagainya bisa kita tahu. Jadi ini sebagai bentuk konfirmasi kita bila terjadi alarm dan sebagainya kita tahu oh ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Jadi ini 24 jam dengan sistem shift. Kalau perjalanannya juga nggak tiba-tiba kita punya comment center, perjalanannya sangat panjang. Ini contohnya di 2011 itu masih layar kecil seperti ini ada 2 di buangan bilangan air dulu. Ini ada foto saya juga 2011. Kemudian 2016 juga masih di buangan bilangan air, hanya monitor, ketika monitornya agak lebih besar, yang dipantau lebih banyak. Kalau dulu mungkin yang kita pantau semua di distribusi cuma mantau meter DMA, tekanan di DMA, kemudian level di reservoir itu aja. Kemudian 2016 mulai kita ada aplikasi SCADA 2016-nya. Jadi selama berapa tahun, Pak? 5 tahun lebih baru kita membuat ada aplikasi SCADA yang bisa kita kembangkan. Kita aplikasi SCADA-nya menggunakan Pastu di awal. Itu baru kita bisa masuk melakukan kontrol. Kalau sebelumnya kita hanya melakukan monitor, sekarang 2016 bisa melakukan kontrol operasional pompa, penyuntik valve dan sebagainya. Dan yang dimonitor lebih banyak lagi kan. Dan 2016 baru ada ruangan comment center-nya. Ini yang sampai sekarang pelanggannya ini masih ada dan kita kembangkan di ruang comment center ini. Ini akuisisi dari Kota Malang. Ini model monitoringnya yang ada di comment center ya. Jadi menarik tadi yang dijelaskan oleh Mas Ramdan sama Pak Direktur itu memang
Dan kalau hanya sekedar layar, sekedar monitor besar, itu pasti ya gunanya untuk apa? Itu kan yang kita nggak harapnya seperti itu. Tapi kita harus siap kontennya yang akan ada di situ. Konten yang ada di situ untuk apa? Hanya untuk lihat CCTV kah? Hanya untuk lihat data kah? Atau hanya untuk kalau datamu dibuat foto, buat kunjungan, buat pamer-pamer aja, pasti itu kan nggak ada manfaatnya untuk pelayanan. Dan target kita untuk membuat comment center, kebutuhan kita untuk memberikan pelayanan prima ke pelanggan. Ini kalau sebagai gambarannya seperti ini, di call center di comment center yang ada di Kota Malang, kita terintegrasi dengan call center. Jadi ruangannya bersebelahan. Call center akhirnya tahu, selama ini kan call center ini kasihan sekali. Dia nggak tahu kondisi layanan, nggak tahu informasi yang ada di layanan, tapi seluruh menerima aduan dari masyarakat, aduan dari pelanggan. Kalau ada air mati, tiba-tiba telepon ke call center, Pak bingung mau jawabnya gimana, karena mereka nggak dapat informasi. Ini ada gangguan apa, ini ada kegiatan apa, nggak dapat informasi. Jadi call center ini harus bisa mendapat informasi dari comment center juga. Kalau ada perbaikan tapping, ada perbaikan penyambungan pipa, call center tahu, sehingga tahu daerah terdampaknya di mana saja. Artinya kalau ada pelanggan mengadu, call center langsung bisa jawab, ada kegiatan pemasangan valve di lokasi ini, mohon tunggu 2-3 jam. Ada perbaikan kebocoran di sini. Itu call center. Saya tahu. Dan kedua, kalau butuh kebutuhan operasional, JIS-nya, pemetaan pipa itu juga harus tahu harus bisa tampil di comment center juga. Karena operator ini, dia kan senjatanya hanya ada di comment center itu. Dia nggak ke lapangan. Jadi mau nggak mau, tampilan aplikasi JIS, tampilan dan update data JIS-nya juga sudah bisa dilihat di comment center. Agar si operator dari comment center bisa melakukan tracing bila ada masalah. Misalnya ada masalah terkait daerah tandonnya ini levelnya turun, daerah terbangnya mana, bisa tracing daerah terbangnya di daerah mana saja. Penyebabnya turun ini apa? Karena ada pemakaian berlebih atau ada bocor atau supply-nya kurang. Bisa tracing ke belakang melalui gambar pemetaan. Kita tahu supply-nya dari mana, pelayanan terdampaknya mana, itu juga dari kebutuhan operator. Kemudian dari sistem SCADA-nya sendiri. SCADA sendiri juga harus bisa dipantau, dikontrol melalui comment center sendiri. Jadi teman-teman operator SCADA kalau yang di Kota Malang itu sudah bisa melakukan kontrol operasional, matikan dan menyalakan pompa dari comment center. Begitu juga membuka dan valve, tapi di valve-valve utama ya, valve-valve pipa distribusi utama maupun di valve-valve yang ada di transmisi yang berhubung yang sudah bisa kita kontrol. Misalnya valve solenoid valve yang masuk ke tandon, solenoid yang outletnya tandon itu bisa kita kontrol langsung dari comment. Itu yang harus diketahui. Tapi si operator data juga harus paham sistem hulu hilirnya sistem stamp kita juga. Selain bisa membuat anggaran. Kemudian selain data-data operasional, juga ada data-data yang berhubungan dengan kegiatan yang berpengaruh dengan kegiatan yang ada di stamp kita. Misalnya dari comment center juga harus tahu, oh sekarang saat ini ada aduan di daerah sini sebanyak berapa lokasi, titiknya tersebar di mana, ada kegiatan perbaikan kebocoran, titik-titik kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman operator di lapangan, teman-teman comment center juga harus tahu. Biar nanti kalau ada alarm, ada anomali, kita bisa ngecek, karena makanya ada alarm tekanannya turun, karena dimatikan alirannya karena ada kegiatan ini. Ternyata sapinya turun, karena ada kegiatan operasional maintenance pompa. Dia tahu alarmnya ini bunyi karena ada kegiatan apa. Jadi semua informasi yang berhubungan dengan operasional itu bisa terpetakan juga di comment center agar teman operator itu bisa tahu kalau ada alarm. Jadi kan manajemen alarm tadi. Kalau alarmnya ada masalah, tapi kita si operator itu nggak tahu ada kegiatan apa di lapangan, konfirmasinya dari itu. Dan kita bisa melakukan telepon ke lokasi yang ada di. Kemudian ini selain dari 3 ini, di comment center ini juga bisa harus kita berlangsung. Kita fotokan mungkin bisa di mark off dulu ya. Jadi kita lanjut ya. Nanti di comment center ini selain dari 3 tadi, si operator SCADA atau operator comment center ini bisa melakukan order langsung ke petugas, melakukan work order ke petugas langsung tanpa harus misalnya ada yang sudah tahu. Jadi kalau ada gangguan aliran itu pasti kodenya ke bagian apa, gangguan pompa kodenya ke berapa, reservoir kodenya ke siapa. Itu sudah harus bisa melakukan order langsung dari operator
comment center ini. Dan si petugas yang menerima supaya ordernya dari comment center ini kalau bahasa Jawanya direken, Pak ya, ini direken, atau kalau bahasa diikuti dan mau dijalankan, operator yang ada di lapangan atau petugas lapangan itu harus diintegrasikan ordernya dengan KPI mereka. Kalau mereka nggak merespon, tunjangan KPI-nya akan turun. Karena dia nggak melakukan ordernya. Tapi kalau merespon, tunjangan KPI-nya akan bagus. Jadi secara otomatis akhirnya comment center ini ya, pasti akan dijalankan semua order yang di comment center ini. Dan di setiap bagian dimasukkan jobdesk-nya, mau merespon dan menjalankan worker yang dari comment center. Itu masuk di jobdesk di setiap bagian yang berhubungan di operasional. Jadi secara nggak langsung. Jadi kalau Mas Ramdan nanti jelaskan kan ada suatu peraturan direksi, ini hampir sama, tapi ini masuk di jobdesk, juga masuk di DPE kalau ya sebenarnya operator ini ya. Kalau awal-awalnya yang teman-teman Banjarmasin tanya, awal-awalnya gimana tantangannya? Pasti teman-teman operator SCADA ini pasti banyak musuhnya Pak awal-awal. Operator SCADA ini pasti banyak musuhnya karena dia menampilkan data apa adanya yang kondisi di lapangan. Pasti nanti akan dimusuhi dan sebagainya dengan orang lapangan. Tapi lama-kelamaan dengan kita pendekatannya secara berbicara dengan metode pendekatan yang baik, kemudian kita memberikan informasi secara baik juga dengan bahasa yang bagus dan memberikan order sesuai dan cepat sasaran. Akhirnya memudahkan teman-teman operator lapangan ini untuk menganalisa kondisi pelayanan dan akhirnya bisa cepat tahu arahnya di mana. Oh, masalahnya di sini, jadi kita harus cari bocornya di sini. Masalahnya di sini, kita cari bocornya di sini. Akhirnya teman-teman lapangan akhirnya sekarang kalau ada apa-apa tanya ke comment center. Ini ada aduan air nggak mengalir sekian berapa pelanggan banyak yang komplain. Tolong malah telepon mereka ke operator. Tolong cekkan tandonnya sekarang kondisinya berapa sih, flownya seperti apa. Malah kan yang dulunya hampir nggak percaya dengan data itu. Awal-awal pasti tantangannya seperti itu. Nanti yang tadi yang teman Banjarmasin itu ya harus siap-siap menerima tantangan itu. Seperti itu pasti itu sudah hukuman ya, sudah nasibnya. Jadi kita memberikan itu, tapi cara pendekatan dan sebagainya pasti bisa kita. Kemudian laporannya ini juga sama seperti yang di Sadun tadi, kita membuat laporan harian, laporan mingguan, sampai laporan bulanan. Laporan hariannya ini setiap operasi, kan ini kan harus dibasis. Kita ada case list shift harian yang kita operkan ke shift selanjutnya, supaya nanti kalau ada hal-hal yang penting di shift 1 ini nggak sampai putus ke shift 2. Begitu juga ke shift 3. Jadi memang ada laporan harian yang bisa dioperasikan ke setiap operator. Nanti setiap hari kita buat case list hariannya seperti apa, yang prioritas mana, yang medium mana, yang low prioritas mana. Begitu. Sampai nanti laporan mingguan dan laporan. Dan juga kita juga bisa membantu teman-teman dari sosial media untuk memberitahukan progres dilakukan perbaikan di layanan, dilakukan maintenance di layanan. Kita bisa membantu sosmed untuk memberikan progresnya. Ini gambaran tingkatnya kalau di sistem operasional kita yang masuk comment center itu bisa ada. Ini data-data yang bisa masuk di situ. Kalau di sisi operasional ya, meter induk yang ada di Malang, yang ada di DNA, di produksi, kemudian critical point tekanan. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi menggunakan data tekanan, ya harus jangan tekanan aja, mulai mengembangkan data-data yang dipantau debit. Karena mau nggak mau kita itu jualan air dan jualan tekanan. Jadi selain dimonitor, kita hanya monitor tekanan, tapi kita nggak tahu debitnya itu terlalu besar atau kurang, kita akan salah analisa nanti. Jadi selain debit, selain tekanan, kita mulai kita gunakan data debit dan tekanan. Kemudian di pengolahan airnya itu status pompanya harus tahu, pompanya nyala atau pompanya mati, tekanan pompa, debit di pompa, kemudian mungkin kualitas air dan sebagainya yang ada di pengolahan sudah mulai ditarik di SCADA maupun nanti bangsa-bangsa dari reservoir juga begitu, ketinggian air di tandon air mulai dipantau, biar tahu jam puncaknya butuhnya berapa, kalau nanti di berapa, jangan sampai luber, jangan sampai kurang, itu kita tahu. Itu sebagai gambarannya, datanya terkirim melalui GPS, nanti kalau PDA-nya lokasinya luas malah teknologi. Ini tadi kembali, berarti harus ada struktur yang ngurusin. Comment center bisa jalan tuh harus ada struktur yang ngurusin, ada organisasi yang ada penanggung siapa. Ini tahun 2000, ini struktur organisasi pertama. Berarti sebelumnya kalau cikal bakalnya itu masuk di bagian pilihan air, Pak. Cikal bakalnya itu masuk di bagian pilihan air, sampai akhirnya 2019 itu ada subbagian sendiri di bawah pilihan air, di bawah manajer pilihan itu ada sistem manajer, dengan kontrol dan data.
Jadi ini yang bertanggung jawab di comment center maupun di data hardware-nya atau yang di instrumen SCADA ini ada supervisor, ini membawai operator-operator yang ada di comment center dan ada engineering di SCADA ini. Kemudian untuk yang di instrumen kontrol, ini yang ada staf instrumen kontrol yang bertanggung jawab dari sisi alat-alat yang terpasang tadi Pak, sensor-sensor tekanan, sensor speed, sensor level, data logger, remote terminal unit ini yang bertanggung jawab memastikan alat itu berfungsi dengan baik dan bisa mengirim data ke comment center atau tapi harus ada ngurusin. Kalau nggak ada yang ngurusin ya nanti comment centernya bisa jadi monumen aja. Akan jalan seperti sekarang. Kemudian saat ini sejak 2024 ada restrukturisasi, ada perubahan organisasi di Kota Malang, di Kota Malang. Artinya di comment center ini dileburkan sebagai Kepala Pusat Sentral Informasi Sistem. Untuk yang comment centernya sendiri masuk di sini di Kepala Bidang Software, Database dan SCADA. Jadi nanti ada operator SCADA ini yang termasuk operator comment center yang di situ yang jenis SCADA. Dan juga kalau yang di instrumen kontrolnya ini melebur di Kepala Bidang Hardware dan ini yang saat ini per Januari kemarin sudah disebutkan. Jadi intinya comment center bisa berjalan dari sisi tadi sumber daya manusia yang disiapkan, akhirnya sistem sumber daya manusianya ada organisasinya, kalau ada organisasi ada target, ada anggaran, ada jobdesk, ada kinerja dan sebagainya, pasti akan menjadi sistem itu akan tetap berjalan karena nanti akan diaudit, akan dievaluasi, akan target. Kalau nggak ada seperti itu, nanti tidak bisa jalan namanya comment centernya nggak akan menjadi kebutuhan dan nggak bisa memberikan layanan baik untuk pelanggan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit saja nanti kita banyak diskusi banyak ngobrol-ngobrol aja karena itu judulnya bincang ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gigi atas tambahan insight-nya lebih memperkaya ilmu nih Pak. Di sini banyak sekali tambahan-tambahannya. Mungkin agar lebih hidup nih Pak acara ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kita jawab. Kita coba lihat dari atas. Yang pertama dari Pak Gunawan Cahyadi. Nah, ini izin bertanya bagaimana dengan perencanaan hardware dan software terkaitnya. Ingin dikembangkan sendiri atau beli jadi? Terima kasih. Mungkin saya izin jawab Pak Gigi, Pak Direktur. Kalau menurut kami untuk yang perencanaan hardware dan software ini balik lagi. Jadi memang kalau memang harus ada perencanaan hardware itu memang harus ada grand design dulu. Grand design ini apalagi sekarang perencanaan hardware ini sangat banyak sekali Bapak Ibu, ada yang proprietary, ada yang open source, itu banyak pilihan. Namun ada keuntungan dan kekurangan. Itu nanti balik lagi ke PDM-nya masing-masing. Kebetulan kalau di Tirta Raharja senang yang open source, yang ngeprek gitu ya. Nah, jadi istilahnya ke depannya bisa kita kembangkan sendiri. Sehingga pada saat ada beberapa perubahan ke depan, kita dapat menyesuaikan dengan mudah oleh tenaga pengembang di secara internal. Nah, kemudian kaitannya software sama juga. Itu ada yang proprietary, ada yang open source. Itu balik lagi. Nggak mau yang terkunci dengan license-nya atau misalkan dikembangkan secara sendiri. Namun yang ingin dikembangkan secara sendiri itu modalnya apa? SDM, sumber daya manusia. Jadi memang sumber daya manusia ini yang paling penting pada saat kita ingin melakukan pengembangan secara mandiri, berarti harus penyiapan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya, selain itu, jika kita ingin implementasi ini, karena ini kaitannya agak nyambung ya dari operasional ke IT, maka harus ada yang namanya penanggung jawab nantinya. Apakah itu ada di IT, terus kemudian nanti kaitannya pemeliharaan, OM sebagainya itu ada di operasional dan sebagainya, itu harus mulai diatur. Penugasannya siapa, tanggung jawabnya di mana. Kemudian di IT-nya harus ada grand design, harus ada
master plan-nya, sehingga pada saat nanti IT-nya diaudit itu sudah IT-nya sudah IT governance. Jadi pada saat ini kita tidak bisa secara sporadis untuk melakukan pengembangan. Jadi memang harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan peraturan yang ada. Nah, contohnya kaitannya misalkan untuk pengembangan ini memang harus selaras ya, mulai dari kita bagaimana keinginan misalkan dari KPM, kemudian ada dari direksi, kemudian tertuang di misalkan di rencana bisnis sampai diturunkan ke rencana kerja anggaran misalkan tahunan. Itu yang memang harus selaras. Nah, pada saat pengembangan ini tidak selaras, apalagi di Rendis tidak ada dan diturunkan di RKA tidak ada, ini akan sangat sulit. Nah, sehingga kalau menurut kami pada saat awal perencanaan itu harus membuat grand design dulu yang disepakati. Nah, setelah disepakati ya baru kita nanti berdiskusi dengan top pimpinan, top manajemen, komitmennya seperti apa, dan sebisa mungkin harus tertuang menjadi masuk di rencana bisnis. Mungkin itu dari saya, Pak Gigi, barangkali ada tambahan ya, Pak Direktur. Silahkan, monggo, Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit seperti yang Pak dari Jakarta, Pak Gunawan menjadi perencanaan hardware dan software. Jadi Pak Ramdan tadi kalau masalah software dan silakan pilih ya antara yang open source atau yang luas juga tadi buat. Jadi kalau saran saya sih tetap dikombinasi. Tidak semua kita mengembangkan diri, tapi ada karena yang ketepatan ya. Ya ada kombinasi yang kita memang harus ada hal-hal yang harus kita bisa langsung pakai. Begitu juga dengan hardware-nya tadi, kita ada sensor untuk pressure, untuk flow level, ada air, ada yang mungkin bisa kita kembangkan mandiri, ya kita kembangkan. Tapi karena kita kebutuhannya cepat dan sebagainya, ada yang siap pakai, ya kita mulai tidak siap pakai. Sensor flow-nya mungkin atau level, itu dengan data logger. Karena kan mandiri kan juga banyak teman-teman. Jadi kan kita butuh orang yang banyak untuk buat data logger, orang yang banyak untuk membuat sistem tersebut. Tapi ada yang beberapa lokasi-lokasi yang butuh kita segera kita pantau, bisa kita kontrol, ya kita harus mau nggak mau ya harus menganggarkan untuk beli yang strategi. Itu kombinasi lah. Jadi, dan itu terus harus dilakukan secara kan nggak mungkin cepat dan sebagainya. Memang perubahan memang butuh waktu panjang, tetap istiqomah, ya. Tetap istiqomah, tidak menunggu sempurna, tidak menunggu sempurna. Tapi kalau saat ini masih bisa mantau tekanan, ya apa-apa dimaksimalkan. Tapi telepon dewe cobaan so. Saat ini hanya bisa mantau flow, nah, gitu aja. Kembangkan, tapi nggak perlu nunggu sempurna. Yang saya tampilkan bisa mantau. Itu sih mungkin tambahannya. Tapi untuk rekan-rekan tapi yang di Jakarta kalau rencana sebagainya kombinasi, kalau menurut saya kombinasi kita mandiri, kembangkan mandiri atau yang pakai yang sudah siap pakai langsung. Mungkin itu Mas Bambang. Izin Pak Ramadan, saya tambahkan. Ini pengalaman kami juga. Sebetulnya prinsipnya sama dengan kawan-kawan yang tadi Pak Gigi juga. Di kami semua hardware untuk teknologi pemantauan produksi, distribusi itu kita hanya beli partnya saja dan kemudian kita rakit sendiri, Pak Gunawan yang tanya tadi ya. Jadi sensor tekanan kami beli partnya, kemudian kami rakit sendiri. Jadi kalau ini mungkin semacam open source juga lah ya Pak Ramdan ya. Yang dibutuhkan bukan kemampuan keuangan, tetapi adalah kapasitas sumber daya manusianya. Jadi kami memang punya SDM yang memang kami hire untuk memprogram dan merakit sistem-sistem yang kami bisa rakit sendiri. Saat ini kami sensor tekanan kami rakit sendiri. Kemudian kami kesulitan untuk mendapatkan data debit produksinya, debit distribusinya. Itu kami tidak membeli data logger, tidak membeli logger gitu Pak Gigi. Tapi kami hanya memasang CCTV di setiap meter produksi dan distribusi.
Yang penting kan kata Pak Gigi tadi kita dapat data berapa debit yang mengalir ya setiap saat. Ya, jadi kemudian SDM kami mengolah data meter itu setiap jam ya. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman debit itu jarang yang berubah di dalam 1 jam itu kita pantau mungkin cukup 1 jam saja. Artinya gini, mungkin jangan terlalu juga apa ya ribet gitu ya mungkin pagi kan di Malang sendiri udah sejak 2000 berapa dan sampai hari ini tentu bukan pekerjaan setahun 2 tahun ya itu hampir 10 tahun sendiri untuk itu jadi mungkin mari kita mulai karena memang apa ya penggunaan teknologi informasi itu sekarang bukan lagi keinginan tapi adalah kebutuhan karena dia apa ya tersedia dengan banyak pilihan ya mau open source ataupun yang berbayar ya maksudnya ketika kita tidak pakai itu kita hanya nanti seperti orang bisu bermimpi begitu banyak yang teringat tetapi tidak ada yang terrealisasi ya kemudian tentu karena ini bersangkutan berkaitan dengan teknologi informasi yang lain-lainnya seperti kita mesti punya peralatan teknologi informasi itu menjadi keharusan. Tanpa itu nggak mungkin. Ya, kita mesti punya server, kita mesti punya tenaga yang bisa meng-hire itu dan kemudian memahami juga sistemnya ya. Dan menurut kami juga perlu pimpinan atau manajer yang berkaitan dengan pekerjaan ini mesti paham dulu. Kalau tidak nanti kita seperti orang yang punya keinginan banyak tetapi tidak tahu caranya. Yang ada hanya ingin saja. Kita ingin punya ini, kita punya itu, tapi nggak tahu mau ngerjakan atau mulai di mana. Ini bukan apa? Ini kenyataan yang saya cerita tadi 60 BUMD air minum yang sudah datang teman kami menanyakan ini itu lebih kepada keinginan. Ya, setelah kita diskusi bahwa ini mestinya kebutuhan. Kebutuhan artinya paham dulu apa proses kita dan kemudian kita jadikan dia ke teknologi informasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mutlak sistem manual atau apa yang ada sebelumnya itu wajib betul dulu lah, ya. Karena ini kan hanya memindahkan kan begitu ya. Dari sistem yang lapangan yang luas tadi seperti gambar saya, kemudian kita jadikan layar kecil di kantor kita. Nah, kemudian juga konsepnya Pak Gunawan, kalau teknologi informasi itu cost-nya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling mahal itu tersedia, ya. Nah, sekarang kita bagaimana menyesuaikan kemampuan kita dengan keinginan tadi menjadi kebutuhan sehingga kita mulai dari yang paling mungkin kita bisa dapatkan. Umpama software, ya kan banyak yang open source, ya yang diperlukan adalah ada tenaga ahlinya, ada orang yang SDM-nya, ya. Kemudian mengenai hardware, nah ini relatif lagi, ya mungkin itu, ya. Dan yang lain-lain kami berdasarkan pengalaman, kami siap juga bekerja sama membantu kawan-kawan mungkin, ya. Kalau tadi sudah ada 2 BUMD lainnya yang kami bekerja sama lah dengan kami untuk membangun sistem ini. Kenapa? Ini memang kebutuhan kita sebetulnya, tapi memang harus punya grand design lah kalau Pak Ramdan bicara tadi. Tapi kalau grand design nanti terlalu wah pula nih ya Pak Ramdan. Mungkin bahwa dia punya konsep lah bahwa dia membangun ini sesuai dengan kebutuhannya. Ya, nanti kalau dibilang Pak Ramdan master plan, wah ini mesti disusun dulu begini, nanti ribet pula ya. Tapi mungkin bersama mana yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan apa inginnya. Seperti Pak Gigi tadi katakan, kalau mampunya dan bisanya cuma mengenai tekanan, oke, tekanan saja. Ya, kami juga begitu. Jadi tekanan saya dulu. Debitnya belakangan, tetapi kan kita paham dulu bahwa distribusi itu perlu tekanan dan debit. Nah, maka kemudian debitnya gimana nih? Nah,
Kalau kita beli meter yang ada loggernya, ya kami punya sistem ada puluhan, tentu kalau beli semua susah lagi. Ya, pakai CCTV. Yang penting dapat datanya. Sehingga sekarang kita bisa combine tekanannya segini di jam segini, debitnya segini. Itu cukup enggak untuk melayani pelanggan? Nah, kalau tidak cukup, ada alertnya bahwa dia biasanya ini 20 liter per detik, ini kenapa sekarang 16 liter? Ya, ini alertnya jadi bisa ke lapangannya. Kemudian mungkin tambahan juga Pak Gigi dan Pak Ramdan, kami mungkin command center tadi kami punya, dia layarnya dipantau oleh staf yang ada, tapi kami lebih mengembangkannya dia online. Ya, jadi kami data yang ada di command center itu kami bangun berbasis website. Artinya dia tampil di mana-mana, termasuk di gawai atau peralatan handphone setiap pegawai. Jadi dia bisa pantau sendiri online tanpa perlu menunggu perintah atau ada order atau apa. Ya, semua orang berkewajiban memantau sesuai dengan fungsinya. Kalau produksi nanti dia pantau yang produksinya apa saja. Ya, distribusi apa saja. Pelayanan pelanggan, pengaduan atau apa, dia memantau ke sana. Mungkin itu tambahannya Pak Gunawan yang bertanya tadi ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ramdan. Ya, baik. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Gunawan. Sudah banyak sekali masukannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Tatang. Mungkin ini lebih ke Pak Gigi kayaknya. Pak Gigi mungkin bisa dibaca Pak di kolom chat dari Pak Tatang nih Pak. Kalau Pak Tatang bisa join nggak apa-apa, bisa ngobrol aja. Pak Tatang mungkin bisa join. Ada Pak Tatang? Kamu dari penjelasan fisik dengan ya, ya. Oh ya. Proses kemudian sampai di lapangan atau Lanjut Pak Gigi. ya, itu Pak Tatang. Terima kasih Pak Tatang. Jadi kalau terkait ini memang karena dulu cikal bakalnya comment center ini dulu kan memang di Malang itu memang masuk di bagian pilihan air. Karena dulu kita konsen awal kita memang untuk pemenuhan gula. Jadi seperti apa namanya kebutuhan data tekanan, data debit, semua sistem itu dulu awalnya karena kita ada melakukan program penurunan gula. Secara nggak langsung, tentunya kita bakalnya menjadi sekarang sekali ini jadi comment center kayak sekarang. Jadi kalau dari sini, kalau dari pertanyaan Pak Tatang, dalam pengendalian pilihan fisik dan sebagainya, kan dari data-data yang sudah ada di lapangan, data tekanan, data debit, itu sudah bisa kita monitoring, terutama di DMA maupun di sektor-sektor. Nanti kalau di situ kita dari sistem kita sudah ada batas atas, batas bawah dan sebagainya. Jadi nanti yang sebenarnya sama alarm dan sebagainya, nanti si operator itu menganalisa. Kalau setiap hari akan menganalisa flow-nya naik, tekanannya drop dan sebagainya. Itu yang nanti ada indikasi bahwa di area tersebut atau di demo tersebut ada bocor misalnya. Karena flow-nya tiba-tiba yang biasanya flow malamnya biasanya cuma 2 liter per detik, tiba-tiba flow malamnya dalam 3 hari berturut-turut ini sampai 4 liter per detik. Padahal nggak ada penambahan pelanggan yang signifikan, dan tekanannya drop. Kondisi tablenya nggak ada masalah, hanya di demo tersebut. Tapi si operator sepeda ini memberikan order ke bagian kilangan air untuk konsen di demo tersebut, diarahkan di demo tersebut saja untuk dicari bocorannya. Kenapa tiba-tiba flow-nya naik, namanya drop, khusus di demo tersebut. Jadi sudah nggak nyari-nyari di demo mana, tapi khusus di demo. Jadi diarahkan seperti itu dalam ketepatan dalam pengendalian kilangan air. Kalau sebelum ada itu, kita kan nggak tahu, tiba-tiba tahunya ada pelanggan komplain, pelanggan airnya nggak ngalir, tapi kita nggak tahu sebabnya pada sebagainya. Itu kan salah satu contoh pertempatan. Kemudian terkait selain dari sisi itu, kalau pertanyaan seperti air kecil, kemudian kualitas air juga sama. Selama itu sudah bisa kita pantau dan monitor, kita bisa melakukan analisa. Tapi kalau selama itu datanya belum ada, ya kita nggak bisa melakukan analisa. Kita nggak bisa menerima data ya. Jadi misalnya kualitas, kalau data kualitas air yang ada di produksi di reservoir
kita belum bisa pantau secara online, berarti kita yang bisa melakukan analisanya tepat yang ada di comment center. Lalu kalau data itu bisa kita pantau keseruannya berapa, efektifnya berapa, dan bisa terpantau di comment center dengan cara apapun ya Pak. Nanti yang seperti Pak Adriel itu jelaskan, perlu pakai CCTV itu juga salah satu trik. Kalau belum bisa beli volumeternya, bisa ada CCTV, parameternya bisa pakai CCTV, bisa kita online kan, bisa kita digitalkan, bisa terpantau. Sama Pak, misalnya kalau kualitas air misalnya, dulu kualitas air belum bisa kita pantau secara real time dengan data. Tapi di tempat IPA itu ada petugas rutin yang 24 jam jaga. Dia memasukkan data sisa klur jam 1 berapa, kekeluaran jam 1 berapa. Itu kan masukan rutin dia per jam. Nah, data itu yang penting di tempat itu ada apa namanya, pakai HP mungkin, makanya pakai Android. Data Android itu bisa masuk ke comment center, ya kita bisa mampu analisa. Oh, tiba-tiba hari ini kok sisa klurnya berubah, hari ini kok keseruannya beda. Tidak tanpa pakai teknologi yang ogres sebagainya, tapi kita bisa pakai isian yang ada di siapkan aplikasi di Android-nya, yang punya petugas untuk bisa ngisi rutin per jam, nanti datanya bisa kirim ke comment center, kita bisa melakukan analisa. Penyebabnya apa dan sebagainya, karena kita mantaunya seperti itu. Begitu juga kalau ada aduan air kecil dan sebagainya, itu hubungannya sama tadi ya, selama data di tekanan, data debit itu bisa terpantau di comment center, dan kita bisa melalui lihat trendingnya, kita bisa memantau memasukkan data batas atas dan batas bawah, flow maksimalnya normalnya berapa, flow minimalnya berapa, tekanan maksimalnya berapa, ada acuannya. Teman-teman operator dari comment center itu bisa melakukan tracing ke belakang, oh normalnya seperti ini, seperti ini, itu bisa melakukan observasi ke. Nah, si petugas itu dilengkapi dengan aplikasi yang ada di HP-nya, Pak. Aplikasi work order, dia nerima order dari mana-mana selain dari komentar, juga bisa dari bagian lain. Jadi work order itu yang saya bilang tadi di paparan saya, itu yang link ke KPI. Jadi setiap petugas itu individu itu sudah ada target kinerja personil. Dia selama 1 bulan mampu menyelesaikan work order, plus berapa, yang memenuhi berapa, itu berapa, nanti itu akan terpotong dengan tunjangan KPI-nya. Nanti kalau tunjangan KPI-nya dia terpotong juga ke atasannya berjenjang sampai ke direktur. Jadi akhirnya yang rajin tambah rajin, yang malas jadi rajin. Jadi akhirnya bisa melaksanakan bisa melakukan perintah kerja dari komentar sistem seperti itu. Jadi mungkin itu Pak Tatang. Jadi sistemnya seperti itu, datanya ada, bisa kita monitoring, bisa membuat kita berusaha membuat batas alarm, batas atas, batas bawah, dan kita bisa melakukan order ke bagian terkait. Maksud order itu bisa direspon, supaya bisa direspon atau bisa diikuti. Berarti penerima order juga harus bisa menerima itunya dengan bagus dan juga bisa melaksanakannya dianukan dengan KPI, dibagikan dengan KPI-nya tunjangan. Kalau sudah hubungannya sama tunjangan pasti. Kalau nggak hubungannya dengan tunjangan nggak akan dilaksanakan. Diandalkan itu aja mungkin nggak dilaksanakan. Seperti itu. Seperti itu Pak Atang. Mungkin Pak Atang mau lebih silakan. Terima kasih Pak Kiki, Pak Direktur, dan Pak Ramdan. Lanjut. Ya, Pak Gigi, mudah-mudahan terjawab ya, Pak Tatang. Nanti mungkin bahannya bisa di-share ya, Pak Direktur, Pak Gigi. Kita lanjut, Pak. Ini menyambung sedikit, Pak Gigi. Sedikit saja nih, Pak, dari Pak Yudi, dari Tirta Mahakam. Menanya investasinya nih, Pak. Kira-kira untuk pembangunan sistem penurunan NRW, dan bisa menurunkan rata-rata berapa tiap bulannya, Pak. Mungkin kaitannya dengan adanya sistem mungkin ya, Pak. Di luar kegiatan pengendalian aktif. Tapi menurut saya sih harus saling berkorelasi harusnya ini Pak. Mungkin silakan Pak Gigi ya dijawab saja Pak. Terima kasih Mas. Mungkin nanti juga teman-teman dari mencoba untuk Pak itu bisa menambahkan di video nanti. Tapi kalau investasi terkait kalau program sendiri pasti sebenarnya nggak hanya teknologi. Jadi kalau berhubungan dengan teknologi mungkin biaya yang dibutuhkan yang besar ya di sisi tadi sensor-sensor tadi, sensor debit, sensor kilometer tadi ya, itu pasti butuh biaya yang lebih besar. Kalau kita semua setiap pipa distribusi utama lah atau setiap outlet reservoir pasang kilometer yang bisa kita monitoring secara online, itu berarti kira-kira investasinya berapa atau tidak. Itu juga berapa itu nanti ketiganya. Terus kemudian di DMA atau di zona-zona yang tertentu dapat memantau
Dan itu berarti mengatakan itu baru data sisi hardware atau sensornya dan belum ada data logger. Data logger pun kalau ngirim data kan butuh paket data. Paket datanya bisa per logger mungkin kamarnya kalau satu logger 50.000 lah, 50.000 4 giga. 4 giga itu ada habis 50.000 paketnya, biasanya paket itu 50.000 satu bulan untuk satu logger ngirim data tekanan, data debit, satu lokasi, data dokumen. Itu juga harus salah satu investasi di teknologi. Itu yang lebih mungkin yang harus dipikirkan. Terus kemudian kalau dari sisi software ya karena softwarenya kan bisa hanya satu, seperti nanti Mas Fadil mungkin juga cerita kalau di atau seperti apa, satu software kan bisa masuk ya, semua data tekanan, data debit, kita bisa masukkan data level. Ini kan softwarenya nggak perlu banyak-banyak, jadi satu software yang bisa menampung semua data yang bisa kita monitoring dalam satu data. Nanti itu nanti target penurunan target bulanannya kita bisa menurunkan berapa persen. Atau target nanti dalam 1 tahun kita target misalnya seperti itu. Tapi kalau investasi totalnya, berarti kalau kita juga nggak cepat, kita baru mulai. Kalau teknologinya sendiri ya, revolusi teknologi di Kota Malang itu sejak tahun 2007. Itu revolusi teknologi, sistem informasi teknologi yang di Kota Malang itu mulai 2007. Diawali dengan sistem pemetaan JS, itu kalau dulu mungkin di teman lain sekarang pakai JS-nya sudah. Kalau dulu Malang ngawalinya pakai kutub udara karena belum ada teknologi yang seperti saat ini. Kutub udara kita kerjasama dengan Angkatan Udara untuk membantu Kota Malang, mengupgrade tahun 2007. Itu permulaan awalnya, perjalanannya seperti itu. Kalau di telemetri, seperti sekarang telemetri, data logger, dan sebagainya itu mulai start 2012. Melengkapi sensor-sensor debit, itu kita awali dulu debit produksi. Itu meter produksi itu harus bisa kita monitoring semua. Kemudian baru meter-meter output reservoir. Lalu nanti meter-meter DNA. Bertahap. Itu berjalan sejak 2009 karena ada program bilangan air. Kita nggak mau salah ngitung bilangan air kita. Kalau sudah salah di awal, nanti strateginya salah, programnya salah. Itu kita karena itu dulu awalnya seperti itu. Sampai sekarang 2013 kita mulai ada merekrut tenaga programmer untuk aplikasinya. Yang dulu aplikasi seperti monitoring dan logger, aplikasi untuk billing, aplikasi dan sebagainya itu yang kita gunakan dari itu perjalanannya seperti itu lah. Mungkin itu aja sih kalau saya investasi secara global. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut karena nggak hanya teknologi Indonesia tapi banyak sekali yang harus masuk. Mungkin teman-teman saya bentuk teman-teman yang terkait investasi dari pembangunan hukum. Iya, mungkin sudah banyak sih di sini ya barusan Pak Gigi. Kaitannya untuk investasi balik lagi sih memang goalnya dulu ini untuk kemana? Kalau memang goalnya untuk penurunan kehilangan air, sistem kan hanya salah satu tool saja sebenarnya. Memang kegiatan-kegiatan yang tupoksi rutinnya memang harus benar dulu. Nah, adapun nanti si sistem itu dalam rangka untuk membantu dan mendukung dalam penyelenggaraan tupoksi tadi sebenarnya. Jadi memang nanti pada saat NRW misalnya penurunan itu NRW-nya seperti apa konsepnya dulu? Apakah penurunan di DMAK, apakah pengendalian secara spam, atau misalkan untuk mengatur kontinuitas aliran misalkan yang dulunya belum 24 jam misalkan di setting 24 jam itu banyak banyak cara dan pemilihan hardware-nya pun nanti akan disesuaikan gitu ya. Kalau kita butuhnya misalnya untuk pemerataan tekanan ya berarti data-data sensor tekanan yang kita butuhkan. Tapi kalau kita ingin melakukan kayak audit NRW dan sebagainya ya yang jelas kita harus mendapatkan data debit misalnya sebagainya. Itu nanti dibalik lagi sesuai kebutuhannya sesuai tadi dari Pak Gigi ya. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa menjawab. Nanti boleh nanti japri ya Pak Gigi. Pak ini boleh japri ke Pak Gigi atau ke Pak Direktur nih untuk itunya. Ya, Mungkin dilanjut Pak Gigi karena masih ada beberapa pertanyaan nih. Dilanjut ada dari Pak Hadian. Mohon izin kalau boleh share paling efektif apakah dengan membangun secara mandiri sistem monitoring tekanan atau dengan sistem sewa data. Nah ini balik lagi pertanyaan hampir mirip yang tadi ya. Kalau menurut saya ibaratkan mungkin seperti ini ya, kita punya mobil misalkan ya, apakah kita mau sewa atau kita mau jadi supir gitu ya. Nah itu kan kalau kita jadi supir,
kita nggak usah tahu tuh pemeliharaannya seperti apa gitu ya. Kita nggak usah tahu tuh bagaimana caranya ganti ban, misalkan bagaimana merawat mobil itu, karena kita atau kalau kita nyewa itu seperti itu gitu. Tapi kalau kita jadi supir, misalkan jadi ini, ya kita berarti harus tahu ya semuanya bagaimana melakukan pemeliharaan perawatan. Nah, itu balik lagi ke selera Pak Hadian. Kalau di kami memang karena kaitan ujungnya ini adalah data, memang kalau data ini memang ujung-ujungnya nanti ke ujungnya itu harus ada integrasi, data integration. Nah, makanya hemat kami kalau untuk data memang harus dikelola secara mandiri kalau datanya. Nah, adapun nanti apa namanya untuk mengelola sendiri seperti apa, yang jelas ini balik lagi nanti terhadap kesiapan infrastruktur. Makanya nanti selain common center itu pasti akan didukung dengan adanya data center. Nah, data center inilah yang membuat data-data itu nanti apa dapat dikelola secara mandiri misalkan. Jadi kebutuhan data center ini juga menjadi sangat penting. Ketika SDM tadi sudah ada, misalkan ya, SDM kita sudah ada yang bisa mengelola dan sebagainya, tapi infrastruktur data centernya tidak ada juga, itu menjadi masalah. Dan data center ini pun ada apa spesifikasinya ya. Jadi mungkin ada ya tier 1, tier 2, tier 3 sampai tier 4. Bagaimana data center ini tidak rentan terhadap serangan cyber misalkan, kemudian pengelolaan jaringan, pengelolaan database, kemudian pengelolaan storage dan sebagainya itu banyak sekali yang memang harus kita pertimbangkan. Namun untuk pengelolaan data center secara mandiri itu memudahkan kita dan kita semakin leluasa ya untuk melakukan akselerasi pada saat ada beberapa kebutuhan yang memang urgent dan memang dapat secara internal dikerjakan sendiri. Kalau kami sih memang dapat dikerjakan secara mandiri. Sehingga data-data yang seharusnya keluar itu sebisa mungkin harus masuk ke data centernya PDAM. Nah, adapun misalkan ya kaitannya untuk sistem sewa, kalau di kami memang ini kaitannya yang memang tidak dapat diproses oleh data center tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan ke depannya ada yang namanya data scientist gitu ya, atau misalkan data engineering, atau misalkan machine learning, ada artificial intelligence dan sebagainya. Itu memang banyak data center yang kalau belum mumpuni itu akan memakan growth ke hardware tersebut gitu. Nah, salah satunya nanti mungkin data yang sudah di data center itu dapat dilempar untuk dilakukan analisa secara lebih lanjut itu menggunakan cloud misalkan ya ada Google, ada AWS, ada dan sebagainya sehingga nanti pada saat proses analitik data itu akan dapat dilakukan optimasi secara eh, optimal di cloud tersebut dan akhirnya datanya dapat kita peroleh lagi dengan performance apa data center yang optimal. Jadi maksudnya jadi karena tadi kebutuhan processing datanya sangat berat, itu kita lempar mungkin seperti itu. Tapi pada saat datanya akan kita konsumsi lagi itu ditarik lagi ke data center kita gitu ya. Jadi datanya tidak benar-benar di atas gitu ya. Tapi balik lagi ke data center kita tersebut. Itu mungkin balik lagi ke apa selera perusahaan ya, apakah mau sistem sewa atau tidak. Mungkin barangkali di Pak Gigi nih atau di Pak Direktur saat ini pengalaman seperti apa Pak untuk infrastruktur tadi konten di data center apakah sewa kah atau memang memiliki data center sendiri Pak? Silakan Pak Gigi, Pak Direktur. Ya, mungkin saya dulu Pak Gigi. Ya, betul kata Pak Ramdan tadi. Ini kan apa kebutuhan kita dan apa kemampuan kita. Ya, kalau kebutuhan kita memang kita tidak mampu sediakan, itu tentu kita harus sewa. Ya, yang cepatnya sewa. Ya, tapi mengingat ini juga, kalau saya memikir begini Pak Ramdan, teknologi ini sangat rentan terhadap perubahan. Ya, berubah setiap saat. Dan kalau kita punya ketergantungan dengan pihak eksternal, ini berdasarkan pengalaman ini akan menghambat kita menyesuaikan dengan perubahan itu.
ya. Dan itu pengalaman yang kami alami lah begitu ya, untuk beberapa sistem yang kita sewa atau apa. Jadi apa, teknologi informasi itu sangat cepat sekali. Dan ketika kita menggantungkan perubahan kita kepada orang lain, itu menjadi kecepatan itu akan terhalang. Ya, kami lebih melihat kepada sana. Kemudian juga tentu kita lihat juga ya, mungkin ada kawan-kawan dari saya berkunjung terakhirnya ke tempat Pak Gigi memang ya, tahun lalu ada Dewas se-Indonesia ke tempat Pak Gigi, saya datang ke command centernya, itu bangun sendiri ya Pak Gigi ya, karena dia memang riwayatnya panjang, bukan hari ini selengkap itu, tidak seperti itu. Kami begitu juga, kami coba bangun sendiri step by step, terus kemudian setiap stepnya ternyata kan tidak akan langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Itu pasti ada adjust-adjustnya, dan itu memang harus kita lakukan sendiri. Mungkin itu sih kalau saya menanggapi Pak Hadian ya. Ya. Tapi mungkin ya kembali kepada apa lagi tadi. Sebetulnya banyak juga yang menyewakan ya. Kalau tidak salah di Surabaya saya ketemu Pak Dirutnya pertengahan tahun lalu itu sensor tekanannya itu disediakan oleh pihak ketiga. Ya, mungkin seperti itu. Karena kemudahan untuk mendapatkan hasil saya kan perlu hasil saja ya. Ya, urusan bagaimana membangun, memelihara itu kita tidak direpotkan kalau kita sewa. Mungkin itu Pak Ramdan. Ya, baik Pak. Mungkin Pak Gigi ada tambahan Pak sedikit. Ya, terima kasih untuk Pak Muhammad Hadian ya. Nanti kalau di menurut kami sih, itu tadi dikombinasi lah, dikombinasi kalau memang ada suatu case-case yang memang butuh sewa ya mungkin bisa sewa. Tapi kalau kita bisa mengembangkan sendiri, kita banyak hasil, karena kan kebutuhannya kalau hubungannya sama pelayanan air itu pasti harus cepat. Satu itu juga, takutnya kalau kita terlalu tergantung, kalau berdasarkan sistem di alat kita misalnya, ya, kita selalu butuh kita karena kita nggak bisa memperbaiki, kita nggak tahu caranya untuk problem solvingnya dan sebagainya, akhirnya kan layanan terganggu, kita ngubungin di pihak ketiga ada masalah dan sebagainya, kesulitan akhirnya lama. Nah, perlu dipikirkan solusi ini. Kalau pengembangan mandiri ini biasanya kan teman-teman setahu saya di PDM di Indonesia itu kan banyak yang mengembangkan IoT data logger mandiri itu kan, itu terus dikembangkan, jangan sudah satu dua sudah bangga dipublish kemana-mana tapi nggak diteruskan, karena banyak seperti itu, harus buat satu dua unit tiga unit sudah puas dan sudah dipamerkan kemana-mana tapi nggak dilanjutkan, jangan seperti itu, berarti harus dikembangkan terus. Misalnya tadi katanya Pak Abdiel, contohnya membeli alat-alatnya saja nanti tinggal dirakit, itu bisa kerja sama. Kalau di Malang itu percepatannya itu cara itu, kita ya data logger yang untuk pressure aja, kita ngembangkan IoT pakai Arduino itu ya, yang secara umum teman-teman PDM bisa terapkan itu, supaya cepat mendapatkan logger banyak. Kita ngajak teman-teman anak-anak mahasiswa PKL, anak PKL itu lulusan teknik PKL teknik elektro, teknik fisika, itu banyak PKL PDAM. Itu kita ajari cara ngerakitnya, kemudian cara installnya dengan spare part yang ada dari kita. Artinya bisa cepat, setahun bisa dapat sampai 10 unit kita ngerakit itu, dan nggak ngandalkan dari sisi kita sendiri. Itu salah satu contohnya kalau kita pengembangan mandiri. Dan nanti kalau perbaikannya kita sudah tahu juga kan cara-caranya, kalau ada profesi ini dan sebagainya begitu ya, itu bisa. Begitu. Kalau beli alat yang harus kita beli ke pabrikan, ya kita minta sampai diajari cara troubleshootingnya, dilatih itu cara troubleshootingnya. Kemudian kita harus tahu juga spare-part apa yang harus kita anggarkan student setahun, supaya nanti kalau ada kerusakan kita sudah punya anggaran untuk membeli. Itu kadang-kadang yang dilakukan. Jadi mau mandiri atau maupun ya ketiga, ya pilihan, tapi harus dipikirkan plus minusnya juga. Plusnya itu nanti kita harus ingat, kita layanan kita ini untuk cepat. Kalau kita selalu tergantung, juga sangat bahaya dengan pihak ketiga. Kalau kita tergantung dengan pihak ketiga, kalau ada masalah yang butuh kita cepat selesaikan, kita juga bisa. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu Mas Ramdan, bisa lanjut. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bicara biar nggak dicek ada Mas Ramdan. Ya boleh, silakan rekan-rekan boleh raise hand. Barangkali ada yang mau menanya langsung.
Itu Mas Rizky dari Kabupaten Berau itu mungkin mau tanya. Boleh Pak Rizky, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Gigi, Pak Ramdan. Yang Pak, silakan Pak. Yang silakan Pak Ya, Rizky ya. terima kasih Pak. Salam Pak Gigi. Apa suara saya kedengaran Pak? Oke. Ada Pak, ada. Iya. Kita kemarin habis kunjungan ke Malang itu udah mulai nyusun sih Pak. Cuman karena itu tadi, basisnya kita bikin pakai web server. Untuk sementara data yang kita monitoring baru di tracer sih Pak. Baru di tracer, untuk di flow meternya belum. Tracer pun kita pakai yang open source, yang ya yang bisa kita rakit sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan ke pihak ketiga, Pak. Khawatirnya karena kalau kita tergantung kepada pihak ketiga, proses dalam misalnya ada trouble atau apa, itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Mungkin itu aja sih, Pak. Iya, baik Pak Rizky. Ini dari PDM Brau Pak ya? Iya, betul Pak, beda yang berapa. Ya, jadi sebenarnya tadi kan sah-sah saja Pak, mau membuat sendiri, mau menggunakan yang sudah ada, itu kan balik lagi kemampuan dan keinginan dan kebutuhan. Nah, adapun kaitannya misalkan ya tadi saat ini nih masih misalkan menggunakan atau riset di logger tekanan misalkan. Dan nextnya ingin melakukan riset untuk logger pembacaan debit atau pemantauan debit. Itu sangat banyak sekali Pak sekarang. Mungkin nanti di Pak Gigi atau di PDM lainnya dapat share. Kalau di kami juga yang logger mandiri memang itu ada dua model nantinya Pak. Ada yang menggunakan satu pulse, ada yang menggunakan nanti Modbus. Itu Bapak bisa gunakan dua-duanya. Nanti dengan peralatan yang open source tadi, Bapak bisa kombinasikan sensor tekanan tadi dengan program untuk pembacaan Modbus ataupun yang pulse nanti Pak. Jadi sehingga Bapak nanti tidak ketergantungan menggunakan data logger yang sudah proprietary misalkan ya. Itu Bapak bisa lakukan juga risetnya Pak. Boleh nanti ke Pak Gigi atau ke yang lainnya atau ke kami untuk tindak lanjut itu boleh Pak, silahkan aja Pak. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan barangkali ada yang mau bertanya kaitannya command center ini. Mungkin Ini tadi ada yang Pak Ramdan, ada yang menanya ini Pak Ilham Wahyudi. oh ya. Ya, Oh Pak Ilham. dia Oh ya. ada pertanyaannya. Apakah bisa untuk hubungan pelanggan dalam memantau perilaku penggunaan air oleh konsumen? Ya. Ini kalau tidak salah ya Pak Ilham Wahyudi. Mungkin saya coba jelaskan juga. Ya, Jadi command center ini kan tools ya, alat bantu ya. Yang kalau kita ingin memantau perilaku konsumsi pelanggan, tentu kita di command centernya harus punya data debit yang mengalir ke kawasan konsumen. Kalau di Pak Gigi tadi kan di DMA yang bersangkutan kita bisa pantau kalau kita punya data debit ya, data debit. Kemudian kalau ingin memantau tekanan airnya cukup tidak, tentu harus ada data tekanan. Ya, jadi mungkin ini untuk Pak Ilham, tapi mungkin untuk keseluruhan kita berdasarkan pengalaman kami di distribusi atau di pelayanan air minum itu kan tergantung kepada dua hal ini ya. Satu, tekanan. Jadi kalau ingin membangun sistemnya kita pantau di command center, tekanannya mesti kita tahu dan debitnya mesti kita tahu. Minimal itu dulu ya. Turunannya itu banyak. Konsumsi pelanggan nanti dari
pola aliran yang mengalir ke suatu kawasan atau DMA dan konsumsi dari data meter pelanggan ya. Nanti kita olah datanya. Ya, jadi mungkin apa ya? Ini bukan yang tiba-tiba datanya entah apa, keinginan kita entah apa, atau kita bisa pakai, enggak begitu juga Pak Ilham ya. Tentu harus kita bangun dulu persepsinya seperti apa pelayanan air minum itu dikelola ya. Kalau saya mungkin lebih ke sana saja. Bagaimana kalau kita ingin membangun command center, tentu yang pentingnya apa ya. Tapi kalau setelah nanti berkembang, mungkin di Malang begitu ya Pak Gigi ya. Kan kita perlu tahu dulu tekanan, ya, debit. Itu yang apa? Karena memang tanpa command center itu hal yang mendasar di pelayanan air minum. Ya, kalau kita tahu debit yang mengalir berapa dan tekanan berapa, insya Allah itu sudah bisa kita kuasai pelayanan. Dan ini data tersebutlah yang kita tampilkan di command centernya. Nanti setelah bisa, itu baru kita mengolah data yang ada itu untuk bisa mempelajari di satu kawasan itu seperti apa model konsumsinya, kebutuhannya. Ada yang perlunya memang sepanjang hari, ada yang perlunya cuma di jam puncak, kan begitu ya. Nah, mungkin itu dari data-data itu nanti kita bisa simpulkan. Ya. Kira-kira mungkin itu yang pertanyaan Pak Ilham ini. Ya mungkin Ya Pak Ramdan. Ya Pak Ilham mungkin juga, dari mana Pak? Pak Ilham dari PDM mana? Mungkin Pak Ilham bisa ikut berbicara. Bagasasi. Ilham? Tirta Bagasasi ya. Mohon izin Bapak, saya dari Tirta Bagasasi. Jadi memang benar banyak tadi kan kita katakan itu tadi, kalau kita membangun command center itu memang kita harus tahu dulu konten apa yang mau kita tampilkan di situ kontennya, konten kebutuhan apa lagi. Jadi kalau untuk tahu sistem itu atau berlaku kebutuhan air konsumen, itu kan harus ada konten-konten yang bisa tadi ini berarti kan data pemakaian air di pelanggan harus kita tampil, kita pantau, kemudian nanti bisa dikonversikan dengan tadi meter induk yang ada di DMA atau di zona layanan tersebut. Nanti bisa kita tahu pola-polanya seperti apa. Oh, daerah ini pemakaiannya dalam 3 bulan ini kok cenderung menurun. Itu kan kita harus tahu datanya dulu. Kalau tidak tahu itu kita juga peta DIS-nya harus tampil. Itu biar kita bisa tahu kalau di kondisi command center ratingnya ke belakang, di sini diameter pipanya berapa, bisa sebagai validasi terkait konsumen, pola konsumen. Mungkin itu lakukan dari beberapa tadi. Mungkin kalau mau di command centernya ya itu kita butuh kontennya apa dulu, kontennya apa yang mau ditampilkan di command center. Kontennya misalnya hanya memantau CCTV, berarti kan command center keamanan itu Pak mungkin Pak. Jadi kan yang harus kita seperti di pos satpam atau di pos security, kan layar itu command centernya security juga. Nanti memantau CCTV keamanan di mana itu command center, tapi yang dipantau memang hanya keamanan lingkungan di reservoir, keamanan lingkungan di kantor, kan juga command centernya security kan. Kan kalau kita berarti kan butuhnya command center sistem penyediaan air minum kita, PAM kita. Memang minimal ya data tekanan, data debit itu minimal harus tahu dulu sama peta, tiga itu dulu lah, minimal itu dulu yang bisa kita tambahkan di command center seperti apa. Nanti baru kita berkembang dengan pakai tujuan tadi maunya apa lagi mau dilanjutkan, mau Ilham. Ini dulu. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak Ilham. Jadi balik lagi ya, tadi kontennya mau seperti apa. Dan memang kalau misalkan Pak Ilham ini dari hubungan langganan memang pengen mengetahui sekali nih dari untuk perilaku konsumen, sebenarnya tadi pagi sudah menjelaskan dengan pasang meter DMA misalkan di satu wilayah, kita bisa tahu sebenarnya pola konsumsinya gitu dengan asumsi nanti NRW-nya berapa. Namun kalau di kami untuk beberapa pelanggan yang prima misalnya yang potensial, memang itu sudah dilakukan monitoring secara online Pak. Jadi kelas industri misalkan rumah sakit atau misalkan
kantor-kantor lainnya yang memang prima dan potensial, itu memang kita juga dapat implementasikan smart meter atau misalkan advanced monitoring meter ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pasang misalkan meter yang lebih dari 2 in misalkan ya, atau 2 in ke atas, itu bisa dipasang data logo dan sebagainya, itu bisa. Selama tujuannya nanti mau seperti apa gitu, apakah untuk melihat pemakaiannya atau seperti apa. Baik, mungkin ada lagi, silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya langsung kaitannya common center ini ya. Silahkan Bapak Ibu. Dan mungkin sedikit tambahan informasi juga, jadi mungkin suatu saat nanti mungkin ya, PDAM kan merupakan bagian pendukung di sektor air minum ya, salah satunya. Dan memang ke depannya kalau kita lihat, pemerintah ini sekarang sedang menggalakkan mengenai smart city ya. Mungkin ke depannya PDAM tidak mau tidak ya, harus datanya terintegrasi dengan data kebutuhan di smart city nantinya. Makanya nanti pada saat kita pengembangan di common center ini menjadi fondasi awal pada saat ingin terintegrasi di suatu kawasan atau kota misalkan ya. Salah satunya misalkan sekarang dengan adanya di Kominfo misalkannya untuk integrasi satu data, itu salah satu model integrasi awal ya yang bisa dimunculkan untuk konsep smart city-nya. Entah itu nanti dari rumah sakit, dari jalan tol, dari BPJS misalkan, dari PDAM, dari sebagainya, itu memang nanti ujung-ujungnya akan terintegrasi dari gedung misalkan. Nah, namun pada saat PDAM tidak memiliki data secara mandiri, itu nanti akan kesulitan. Nah, sehingga saran kami untuk pengelolaan data itu memang wajib dilakukan dan dikelola secara mandiri gitu ya. Sehingga pada saat proses integrasi, mau itu internal antar bagian misalkannya, atau bisnis proses maupun secara eksternal, itu nanti akan mudah gitu ya, misalkan pada saat melakukan integrasi. Mungkin itu tambahannya, silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan mengenai common center ini. Ini cukup teman-teman. Pas jam 3. Cukup ya kayaknya ya. Pas Mungkin Bantu ya. ya kalau cukup sesi terakhir mungkin boleh kita foto bersama ya, bisa on cam dulu rekan-rekan semuanya, kita ambil foto mungkin ya. Ini yang penting ini Pak. Ya betul Pak. Bukti nih Pak, bukti Pak. Silakan Bapak Ibu boleh on cam sebentar perkenannya. Ya oke. Ya saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan ini di hari Minggu yang sudah mengganggu waktu istirahat, mungkin ya waktu jalan-jalan dengan keluarga atau dengan rekan lainnya. Mohon maaf kami mengganggu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Rekan-rekan dapat bergabung ya di grup WhatsApp, sudah kami sampaikan linknya, boleh bergabung. Nanti untuk kegiatan berikutnya akan ada di link tersebut. Kemudian diskusi secara harian juga akan dilaksanakan atau dilakukan secara rutin biasanya
setiap ada pertanyaan-pertanyaan dari PDAM yang lain itu nanti bisa langsung ya mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Mohon perkenan kami izin menutup acara ini. Pak Gigi, Pak Direktur, terima kasih. Kita lanjut di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih.